Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelang malam, ketemu lagi dengan saya tentunya Andre ya. Baik sahabat jelang malam, di video kali ini saya masih menceritakan cerita horor pendek ya dari beberapa sumber. Karena yang Riri Wanuma Mamala satu season lagi selesai dan akan dilanjut dengan Alit dan Kencana ya. Mungkin teman-teman yang sudah nonton kita lanjut ke part 2-nya untuk Alit dan Kencana. Baik sahabat jelang malam, terima kasih yang selalu support ya sampai hari ini ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya video-video terbaru dari channel Jelang Malam terupdate di channel kalian. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor pendakian ya yang ditulis oleh pengembara misteri. Dan apabila teman-teman pengen langsung baca, nanti linknya akan saya sematkan di deskripsi ya. Baik sahabat jelang malam, tidak usah menunggu lama lagi. Cerita pertama, tersesat di kampung Jin Alas Ketongo. Selain Alas Puro di Banyuwangi, Alas Ketongo di Ngawi ini adalah salah satu obsesi saya sejak lama untuk saya kunjungi. Ya harus saya akui, selagi longgar dalam aktivitas pekerjaan, sebisa mungkin ada satu tempat yang menyimpan sejarah dan mitos untuk dapat saya singgahi. Berlebihan memang, tapi begitulah kenyataannya. Beberapa bulan yang lalu akhirnya Alas Ketongo yang syarat sejarah Majapahit dan penggede bangsa ini pun kesampaian. Alas Ketongo atau Alas Srigati di Kabupaten Ngawi, karena obsesi itulah. Hampir semalaman sebelum berangkat mataku sulit terpejam membayangkan betapa asiknya perjalanan ke Alas Ketongo, Paron Ngawi, Jawa Timur itu. Rencananya saya berangkat dengan dua teman yang sudah janjian sebelumnya. Saat azan subuh berkumandang dari corong langgar yang tak jauh dari rumah di mana saya tinggal, saya beranjak dari peraduan untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna perjalanan nanti. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dua teman saya datang. Setelah sejenak berbincang sambil menyeruput kopi panas, kami pun langsung berangkat dengan mobil menuju lokasi. Estimasinya jarak tempuh ke Ngawi paling 4-5 jam, perhitungannya. Pada lepas asar nanti kita sudah sampai di lokasi. Perjalanan melewati jalan-jalan kota dan jalan raya provinsi tidaklah terlalu istimewa. Namun memasuki pedesaan wilayah Padangan, Bojonegoro, suasana mulai terasa istimewa. Hawa lumayan sejuk memasuki anggota tubuhku yang dari Tuban menuju Ngawi sekaligus merangkap supir. Di kanan kiri jalan tampak rimbunnya hutan jati yang tertimpa cahaya senja. Kali tempur. Baiklah, saya cerita sedikit mengenai tempat tujuan saya kali ini, yakni Alas Ketongo. Bagi siapapun yang gemar akan wisata spiritual, pasti sudah pernah dengan nama Alas Ketongo atau di sebagian orang yang menyebutnya dengan Alas Srigati. Kawasan hutan yang memiliki pemandangan cukup indah dan rindang. Ini ternyata menyimpan sejuta misteri penuh nuansa mistis. Alas Ketongo adalah hutan dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Yang berada lereng Gunung Lawu tepatnya di Desa Babadan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari pusat kota keripik ini ke arah selatan. Perjalanan dari Tuban ke Ngawi ini sebenarnya relatif mudah. Hanya beberapa ruas jalan di Kalitidu, Bojonegoro yang agak macet karena ada pengecoran jalan yang belum rampung. Ternyata benar perhitungan saya. Kami baru sampai di gerbang Srigati atau Alas Ketongo sekitar pukul 5 sore. Meski sebelumnya kami sempat nyasar kurang lebih 20 km kebablasan. Karena baru pertama kali, hal pertama yang saya lakukan adalah mengambil gambar di sekitar lokasi. Setelah merasa cukup dengan mengambil gambar di sekitar lokasi pintu masuk ke Alas Ketongo dan melapor sama juru kunci perihal kedatangan kami. Kami melepas penat karena semenjak berangkat dari Tuban menuju ke Alas Ketongo ini kami tanpa istirahat. Sekaligus kami sempatkan untuk mengisi perut yang memang banyak warung di pintu masuk ini. Bersama juru kunci,
Di Srigati atau Alas Ketongo ini dari penuturan Pak Marji adalah konon kabarnya tempat ini dulunya adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya kelima setelah dari kerajaan Majapahit karena kerajaan diserbu oleh bala tentara Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Di sini terdapat Pelenggahan Agung yang banyak dijadikan sebagai tempat bermeditasi bagi mereka yang ingin ngalap berkah dalam usaha dan lain-lain. Masyarakat sekitar percaya bahwa pelenggahan tersebut merupakan tempat di mana Raden Wijaya bertapa mencari petunjuk sebelum membangun kerajaan Majapahit. Di Srigati juga terdapat sebuah batu besar yang bisa disebut Watu Gede atau Batu Besar. Konon, disinilah merupakan pintu gerbang kerajaan dunia lain yang ada di sana. Selain itu, di sini ada sebuah tempat bertemunya dua muara sungai yang disebut Kali Tepuk, yang sering digunakan untuk mandi bagi mereka yang mendalami ilmu kekebalan, agar awet muda dan berbagai tujuan lainnya. Setelah menikmati mie rebus dan segelas kopi, di warung waktu itu sudah menunjukkan pukul 18.30. Seperti petunjuk Pak Marji sang juru kunci adalah waktu yang tepat untuk mandi di Kali Tepuk atau di aliran sungai yang bertemu. Mudah saja menuju akses ke lokasi Kali Tepuk ini karena ada papan petunjuk. Sampai pada lokasi, terlihat masih ada banyak peritua yang tapa berendam di kali ini sambil menyulut dupa atau hioswa. Karena menunggu terlalu lama, peritua yang lain mentas. Akhirnya saya putuskan untuk mandi juga dan tak berapa lama kemudian, peritua lainnya selain kami bertiga sudah menetas dan naik. Tinggal kami bertiga. Salah satu hal yang akan membuat hati merasa diselimuti hawa mistis di sini adalah ketika kita melihat orang-orang yang sedang melakukan ritual. Ada yang bertapa di pinggir kali, nyekar bunga di bawah pohon. Bahkan ada yang rela tinggal di situ mengabdikan dirinya untuk terus bertapa di alas atau hutan ini. Memasuki Pelenggahan Agung yang nampak adalah kain putih sebagai simbol kesucian yang menambah hawa mistis di sini. Tak lebih dari sejam kami bertiga berendam di Kali Tepuk itu. Selain karena banyak nyamuk juga lumayan dingin. Setelah mengobrol sejenak dan menikmati nuansa malam, sungai yang terbalut mistis tadi kami bertiga pun beranjak naik untuk melewatkan malam di Pelenggahan Agung. Namun anehnya, perasaan saat akan menuju ke Kali Tepuk ini tidak ada jalan bercabang. Namun begitu kami sampai, ada jalan bercabang. Loh, barangkali tadi kami kurang jeli, pikirku. Tapi hati kecilku sangat yakin kalau jalan setapak ini tunggal yang harusnya menikung ke kiri kalau dari atas. Karena bingung, saya minta tolong seorang teman yang paling depan untuk berhenti sejenak dan meminta pertimbangan pilih yang mana, kiri atau ke kanan. Karena dua teman sepakat yakin ya ke kiri, ya sudah saya menurut saja. Tapi sejujurnya, saya yakin ke arah kanan jalan menuju ke Pelenggahan Agung. Beberapa menit perjalanan, saya mulai melihat keanehan yang tidak biasa kami lewati barusan saat akan menuju ke Kali Tepuk. Di arah depan ada kabut yang amat tebal. Mungkin ini fenomena alam biasa. Jadi tidak ada alasan dengan kabut itu. Kira-kira semenit perjalanan kami menembus kabut tebal itu. Akhirnya kabut mulai menipis. Setelah itu kami memasuki sebuah perkampungan yang amat asing bagiku. Mengapa? Seingatku tak ada kampung selain deretan warung penyedia makanan dan minuman di Alas Ketongo ini. Saya mulai tersadar kalau kami memang kesasar. Kayaknya kita salah jalan ya Kang, kata seorang teman yang paling depan yang lantas kemudian saya mengajak dua teman yang lain untuk berhenti berjalan. Wah kalau begitu kita tanya aja ke orang-orang itu, ujar teman saya yang lain. Ketika itu memang terlihat beberapa orang tengah berjalan ke arah dengan kami atau sebaliknya. Sangat aneh. Sebentar dulu, kita jalan saja dulu pelan-pelan. Coba perhatikan ada apa yang aneh dengan suasana di kampung ini. Perasaanku mengatakan, kampung ini memang aneh. Kataku setengah berbisik. Kami berjalan pelan dan sesekali berhenti. Kami perhatikan kampung itu dengan hati yang kian tak menentu. Hal utama yang menarik perhatianku adalah ketika aku melihat banyak sekali jagung yang sudah dikupas dibiarkan begitu saja di pinggir jalan perkampungan. Beberapa orang laki-laki juga terlihat berdiri di depan pintu pagar rumahnya masing-masing.
Ada juga terlihat wanita-wanita yang menggendong anak-anaknya dengan kain batik. Saya lihat juga ada orang sedang membuat perapian di halaman rumahnya. Dari semua yang kami perhatikan itu, untuk sementara kami belum menyadari adanya keanehan dari orang-orang itu. Kita berhenti saja Kang di depan warung itu. Kita coba tanya saja jalan ke Palagahan Agung. Pinta seorang teman sambil menunjuk ke arah sebuah kedai yang ada di pinggir jalan. Dan saya menyepakatinya. Ternyata pemilik warungnya adalah seorang wanita. Namun sebelum bertanya, saya bisikan pada teman untuk membaca bismillah. Sementara seorang teman berjalan ke arah wanita pemilik warung itu dan sedang sibuk menyapu lantai warungnya barangkali menjelang tutup, pikir saya. Saya memperhatikan warung kecil itu. Warung itu terlihat menjual berbagai kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti sabun, odol, kue-kue kecil, aneka gorengan, beras, kopi saset, sapu, dan lain-lain lah pokoknya mah. Kemudian saya perhatikan wanita pemilik warung itu, saya coba mengenali wajahnya, tapi tidak bisa. Rambutnya panjang terurai kira-kira sebatas punggung. Seolah mengerti kalau sedang saya perhatikan. Dia hanya menunduk sambil tangannya terus menyapu-nyapu lantai di tempat yang sama. Saya lihat teman saya bertanya padanya, tapi anehnya wanita pemilik warung itu tidak terlihat mengangkat wajahnya. Dia seperti parasnya tidak diketahui oleh orang lain. Sesaat kemudian teman saya bertanya itu kembali ke arah kami berdua. "Gimana?" tanyaku. "Katanya terus jalan, nanti juga sampai," jawab temanku. Dia lalu menggumam, "Perempuan itu aneh sekali. Dia mau bicara denganku, tapi mukanya menunduk terus." "Aku juga lihat hal itu kok," tanggapku. Lalu saya berinisiatif. "Sebentar ya, aku mau beli gorengan dulu." Karena rasa penasaran, saya mencari alasan agar bisa mendekati wanita itu. Ketika itu spontan terlintas dalam pikiranku hendak membeli gorengan. Di samping untuk melihat lebih dekat si pemilik warung, setidaknya gorengan itu lumayan untuk pengganjal perut. "Assalamualaikum." Saya memberi salam padanya. Tanpa menjawab salamku, kali ini dia berhenti menyapu tapi tetap menundukkan wajahnya. Lalu katanya dengan ketus, "Ada apa lagi, Mas?" Saya mau beli pisang goreng, Bu," jawabku. Wanita itu diam sejenak, lalu jarinya menunjuk ke arah plastik pembungkus sambil katanya lagi, "Silakan pilih saja, itu kantongnya." Saya mengambil kantung plastik di dekat gorengan pisang itu. Lalu saya masukkan 10 buah ke dalamnya. "10 biji saja, Bu. Berapa harganya?" tanyaku. "Berapa saja, Mas?" jawabnya datar. Saya sebenarnya bingung, tapi cepat-cepat saya buang kebingungan itu lalu merubah kocekku. Saya ambil selembar 5 ribuan dan ingin kuberikan langsung padanya. Tapi sebelum uang saya berikan, si pemilik warung berkata lagi, "Uangnya ditaruh di atas itu saja, Mas," sambil menunjuk dagangan gorengannya. Kini perempuan itu berdiri di belakang tumpukan karung beras setinggi perutnya. Dengan kepalanya terus menunduk, saya taruh selembar uang 5 ribuan itu. Lalu segera permisi pergi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada wanita itu, meski dia tetap diam tak menjawab. Selepas dari warung tak sengaja saya lemparkan pandangan pada sekeliling. Ketika saya perhatikan jalan, orang-orang yang tadi kami lewati semua tidak kelihatan wajahnya, alias kepala mereka semua tertunduk. Barulah kami menyadari keanehan yang tadi belum terpikirkan. Yakin semua orang di kampung ini menundukkan kepalanya seolah menyembunyikan wajah mereka. Dan anehnya lagi, kami tidak merasa merinding atau takut meski kami sudah mengerti kalau sedang berada di dunia lain. Akhirnya kami pun melanjutkan jalan mengikuti jalan kecil. Sampai kemudian, kampung aneh itu terlewati dan kami bertemu jalan yang mengarah ke Kali Tumpuk. Dan benar kali ini tidak ada lagi bercabang alias jalan tunggal. Lega rasanya karena tampak di depan adalah deretan warung-warung meski sudah tutup. Setelah sampai pada Pelanggahan Agung, kami langsung ke mobil mengambil HP yang sengaja tidak kami bawa kecuali kamera digital untuk mengambil gambar di Kali Tumpuk tersebut. Keanehan kembali membuat kami saling berpandang setelah tahu dari HP bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 3:40 waktu Indonesia Barat. Semakin pening memikirkan kejadian yang aneh ini.
Sambil duduk-duduk di pinggir mobil, seorang teman yang tadi kebagian membawa bungkusan pisang goreng yang saya beli di warung perempuan aneh itu yang ditaruh di rangselnya. Anehnya, dia tidak menemukan plastik bungkusan pisang goreng tadi. Yang ada hanyalah bungkusan daun jati. Dia buka bungkusan itu. Ternyata di dalamnya ada 10 lembar daun kering dan selembar uang 5.000 yang tadi saya bayarkan di warung wanita yang aneh itu. Saya ceritakan pengalaman yang aneh itu kepada Pak Marji, sang kuncen alas ketongo. Dia mengernyitkan dahi. Pak Marji mengatakan, "Kalian sudah tersesat di kampung jin. Untungnya, jin-jin di kampung itu tidak atau jarang mencelakai manusia. Atau mungkin kalian masih bisa menjaga adab di alas ketongo ini," kata Pak Marji setengah bergumam. Begitulah cerita tersesatnya kami di kampung jin alas ketongo. Sampai akhirnya kami bertiga kembali dengan selamat. Alhamdulillah. Baik sahabat Jelang Malam, ini gimana ya? Ceritanya mungkin ya biasa saja, tapi kalau ketika kita yang mengalaminya langsung, mungkin ini dahsyat ya ketika kita berada di dunia lain atau ya salah jalan lah, intinya tersesat. Menurut sahabat Jelang Malam gimana? Boleh ya, sahabat Jelang Malam tinggalkan jejak di kolom komentar. Baik sahabat Jelang Malam, kita lanjut di cerita kedua. Mengintip sosok perempuan mandi. Pada hari-hari biasa, Kang Mantuk bukan nama sebenarnya ya. Perajin gerabah warga dusun Samiran. Mengakhiri pekerjaannya di saat menjelang asar. Namun karena mendapat pesanan cukup banyak, dia terpaksa kerja lembur. Jam 5 sore dia masih asik sendirian membuat gerabah ukuran kecil berwujud wajah perempuan. Gerabah itu pesanan pelanggannya yang katanya akan dipakai untuk souvenir pesta pernikahan putrinya. Tiba-tiba kuping Kang Mantuk mendengar suara jebar-jebur orang mandi di belik. Memang, tidak jauh dari rumah Kang Mantuk ada sebuah belik yang berair amat jernih. Dimanfaatkan warga sekitar untuk keperluan mandi dan mencuci. Kang Mantuk ingin tahu siapa gerangan yang mandi sambil menendangkan lagu Caping Gunung itu. Suara teramat merdu, enak didengarkan. Kalau warga sini kayaknya tidak ada yang punya suara emas seperti itu, ujar Kang Mantuk dalam hati. Pekerjaan yang belum rampung dia tinggalkan, tidak bermaksud untuk mengintip. Diam-diam Kang Mantuk mengendap-endap di antara tumbuhan belukar mendekati belik. Dari jarak yang tidak begitu jauh, pengrajin gerabah itu melihat dengan jelas ada seorang perempuan sedang mandi dengan cara alami alias setengah telanjang. Kulit tubuhnya bagian belakang tampak bersih dan kuning langsat. Dengan santai mengguyur tubuhnya sambil terus menyanyi. Hal tersebut menjadikan dia kurang waspada. Ketika dia kepingin lebih mendekat lagi, tidak disadari ada lubang di depannya. Krusak! Kakinya masuk lubang menginjak ranting dan daun-daun kering. Sontak, sosok perempuan yang sedang mandi telanjang itu kaget. Mukanya menoleh ke arah Kang Mantuk. Kang Mantuk yang kejelonjong di lubang sedalam perut kaget setengah mati. Perempuan yang kulit punggungnya bersih, kuning langsat itu ternyata wajahnya sangat menyeramkan. Penuh bentol-bentol dan berdarah-darah. Terlihat sangat marah memandang Kang Mantuk yang dikira mengintip dia mandi. Tidak merasa apa-apa. Tahu-tahu Kang Mantuk merasakan badannya sebatas perut ke bawah tertimbun tanah lampung. Bahan pembuat gerabah. Oh, oke. Jadi Kang Mantuk ini mungkin lagi kerja yang di waktu surup ya. Jadi menjelang maghrib gitulah jam 5-an. Tapi dia mendengar di belik itu ada seseorang yang mandi gitu ya. Dan ketika diintip, tapi bukan niat untuk mengintip katanya ya. Melihat sosok perempuan, tapi ketika dikagetkan oleh Kang Mantuk, ternyata ini sosok makhluk yang sangat menyeramkan gitu kan ya. Mungkin itu maksudnya. Ya ini ending yang sangat menggerabahkan ya. Baik teman-teman, menurut teman-teman gimana ya? Ini cerita misteri atau cerita horor yang kedua.
boleh berkomentar di kolom komentar. Baik sahabat jelang malam, ini cerita terakhir ya. Berarti cerita ketiga. Kursi kosong di kereta tujuan Pondok Cina. Malam itu Lenteng Agung gerimis tipis. Jalanan lenggang. Toko-toko di sepanjang deretan Universitas Pancasila sudah banyak yang tutup. Saya lupa persisnya jam berapa. Mungkin tengah malam. Ya, yang saya tahu, angkutan kota menuju Depok sudah tidak ada. Saya memang agak bimbang saat itu. Ingin tetap menginap di rumah kawan saya, Depta. Tapi kawan saya yang lain, Oliver, justru sudah ada janji dengan pacarnya besok pagi. Karenanya saya dan Olive, panggilan akrab untuk Oliver, terpaksa pulang malam itu juga. Kami berdua berencana naik kereta dari stasiun Universitas Pancasila menuju Pondok Cina. Dulu di tahun 2008 belum ada namanya ojek online. Ojek pangkalan pun jarang jika sudah lewat tengah malam. Angkutan biasanya cuma sampai jam 11. Kalaupun ada, paling-paling cuma mobil omprengan. Itu pun kita harus berbagi tempat dengan penjual sayur. Suasana stasiun sangat sepi saat itu. Hanya ada beberapa petugas di sana. 2 penjaga tiket, 4 petugas keamanan. Sementara yang menunggu kereta di peron cuman saya dan Olive. Kami penumpang terakhir di stasiun itu sepertinya. Untuk mengusir sepi, saya dan Olive ngobrol ngalir ngidul tentang pertandingan Juventus melawan Inter Milan. Ya kami tonton di rumah Depta barusan. Tak lama kereta datang. Kondisinya tak penuh. Mungkin karena sudah larut malam. Namun seluruh kursi sudah tak ada yang kosong. Hanya ada satu dekat kursi prioritas yang masih bisa diduduki 3 orang lagi. Tetapi saya dan Olive memilih berdiri saja. Sebab kursi itu diduduki seorang kakek tua yang berpenampilan cukup aneh. Tubuhnya kurus, berjanggut panjang, dan berpakaian serba putih. Saya dan Olive beberapa kali memperhatikan ke arah kakek itu. Sesekali saling berbisik dan bergurau. "Lip, itu kakek-kakeknya beneran orang atau bukan ya?" "Gak tahu gua, kayaknya sih orang deh. Kakinya napak kok." "Tapi lo lihat deh Lip, kok dari tadi kayaknya dia merhatiin kita terus ya?" "Ah masa sih? Jangan nakut-nakutin loh." Terus terang, saya merasa sangat aneh dengan si kakek yang duduk di kursi prioritas itu. Wajahnya tak menakutkan, namun entah mengapa saya merasa tatapannya begitu dingin. Saya risih diperhatikan begitu. Saya jadi merinding tiap menoleh ke arahnya. Saya memang penakut dan parahnya, Olive lebih penakut lagi. Pada akhirnya kami berdua berusaha mengusir ketakutan kami dengan membicarakan Sophie dan Diana, ya pacar-pacar kami. Di tengah-tengah pembicaraan, seorang bapak yang duduk depan kami menyapa saya dan Olive dengan ramah. Beliau bertanya dengan logat Sunda. "Ade turun di mana?" "Kami turun di Pondok Cina, Pak," jawab Olive. "Masih jauh. Itu adik-adik duduk saja di situ." Menunjuk ke arah kursi prioritas. "Masih kosong." "Iya, Dik. Duduk di sana saja. Bangkunya kosong. Gak ada siapa-siapa daripada berdiri pegel." Timpal seorang ibu yang duduk sebelah bapak tadi. Saya dan Olive kaget. Kami berdua saling menatap keheranan. Pertama, kami yakin betul di kursi itu ada seorang kakek yang sejak tadi mengamati kami. Dan kedua, masih jauh apanya? Pancasila ke Pondok Cina kan cuma 2 stasiun. Paling cuma beberapa menitan lagi sampai. Tak apalah, saya dan Olive berdiri saja. Lagi pula saat saya menoleh ke arah kursi prioritas, kakek itu masih berada di sana, menatap sinis ke arah kami. Jujur, setiap berkontak mata dengan kakek itu, tangan saya mendadak dingin. Wajah Olive apalagi, ia bahkan sudah terlihat pucat sedari tadi. Tetapi kami masih berusaha saling menguatkan satu sama lain. Bersikap seolah semua baik-baik saja. Saya pun berusaha menenangkan Olive. 2 stasiun lagi kok, Lip. Santai ya, Lip. Olive mengangguk. Kereta terus melaju. Sesekali dari jendela terlihat lampu-lampu yang menyala temaram.
Perjalanan kami seharusnya tak sampai 10 menit untuk sampai di Pondok Cina. Namun, ketika saya memeriksa handphone, nyatanya kereta ini sudah berjalan selama lebih dari 20 menit. Anehnya lagi, kami bahkan belum melewati stasiun Universitas Indonesia. Saya terpikir untuk menghubungi Depta, mengabari kalau perlu meminta dijemput oleh ayahnya di stasiun terdekat. Namun entah mengapa, sinyal Telkomsel mendadak hilang saat itu. Saya tak bisa menggunakan handphone sama sekali, Oli pun sama. Kami panik, namun berusaha tenang. Karena toh kami tak sendirian di kereta itu. Banyak orang juga menumpang di kereta yang sama dan yang janggal. Hanya satu kakek-kakek itu saja yang duduk di kursi prioritas. Tak beberapa lama kereta tiba di stasiun Universitas Indonesia. Pintu terbuka. Namun tak ada penumpang yang naik dan turun. Masih tetap kami di kereta itu. Dan lagi-lagi penumpang di depan kami bertanya, "Ih, itu kursinya kosong, duduk saja. Turun di Pondok Cina kan? Masih jauh. Kalau berdiri nanti capek." Saya mencoba tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Pak, kami di sini saja enak berdiri." "Adik berdua satu sekolah?" tanya si bapak. "Iya Pak, saya Handi, ini Oliver. Kami satu kampus, Bapak turun di mana?" "Bapak pulang dari Bogor." Suasana jadi sedikit cair setelah saya dan Oli mengobrol dengan beberapa penumpang lain di kereta itu. Saya bahkan sampai tak terpikiran lagi soal si kakek yang duduk di kursi prioritas. Semua tampak normal. Walau saya tahu persis, kakek itu masih terus mengamati saya dan Oli. Perjalanan dari stasiun Universitas Indonesia ke Pondok Cina biasanya tak kurang dari 5 menitan. Namun kereta yang saya tumpangi justru baru berhenti setelah 20 menit perjalanan. Saya lega, akhirnya bisa tiba di Pondok Cina juga. Saya dan Olip berpamitan dengan bapak dan ibu yang menemani kami ngobrol sepanjang perjalanan. Mereka bahkan sempat berdiri dan melambaikan tangan di jendela saat saya dan Olip sudah berada di peron stasiun. Kami berdua membalas melambai kembali sampai kereta perlahan beranjak pergi dan kemudian kami dikejutkan oleh satu hal. Si kakek yang duduk di kursi prioritas rupanya sudah berdiri tepat di hadapan kami. Ia tak sendiri, ia berdiri sama petugas security stasiun yang sepertinya merasa heran dengan kehadiran saya dan Olip. Sang petugas bertanya kepada saya, "Dek, barusan kalian membelai ke siapa di kereta?" "Maksudnya gimana Mas?" tanya saya tak mengerti. "Iya, adik berdua barusan ngedadah-dadahin ke siapa. Bilang hati-hati ke siapa. Kereta yang kalian tumpangi itu kosong. Cuma ada kakek ini." "Hah? Gak mungkin Mas. Kereta itu tadi ramai. Kami bahkan ngobrol banyak dengan suami istri yang baru jenguk anaknya dari Jakarta." Si kakek kemudian menepuk pundak saya dan berkata, "Tadi Bapak heran lihat kalian berdua berdiri di kereta. Padahal semua kursi kosong. Bapak tadi mau menawarkan duduk. Tapi kalian heboh sendiri. Seperti sedang ngobrol dengan orang lain. Padahal gak ada siapa-siapa lagi di kereta tadi. Cuma kita bertiga." Lanjut si kakek. Saya dan Olip shock. Kami berdua mencoba untuk berpikir jernih. Dengkul saya lemas, gemetaran. Olip bahkan sudah nyaris menangis. Tapi kemudian bisa sedikit lebih tenang setelah menenguk teh botol dingin yang dibelikan oleh si kakek. Olip lalu meminta izin ke toilet. Dia merasa pusing dan mual. Ia ditemani oleh petugas security. Sedangkan saya duduk menunggu di ujung peron bersama si kakek dan petugas security lainnya. Saya pun mulai menceritakan apa yang saya dan Olip alami di perjalanan tadi. Si kakek, sang petugas dan beberapa rekan yang lain saling menunjukkan ekspresi tak percaya. Bulu kuduk saya masih merinding saat menceritakannya. Namun si kakek berusaha menenangkan bahwa apa yang saya dan Olip alami tadi mungkin hanya perjumpaan biasa. Seperti halnya sehari-hari kita bertemu dengan penumpang lain yang sama-sama hendak pulang seperti kita. Penumpang di kereta yang sama turun di perhentian yang mungkin sama, namun berbeda dimensi ruang dan waktunya. Barangkali ada kuasa yang entah bagaimana caranya memungkinkan saya dan Olip untuk bisa berada di dunia dimensi yang berbeda secara bersamaan.
Itulah mengapa saat itu saya dan Olip bisa melihat ada banyak penumpang di kereta itu, sementara si kakek tidak. Itulah juga mengapa seluruh penumpang di kereta tadi tidak bisa melihat keberadaan si kakek, dan mengapa kursi prioritas itu tak ada yang menduduki. Padahal si kakek sedari tadi berada di sana, karena dimensi keduanya berbeda. Sementara saya dan Oli berada di tengah-tengah realitas dua dimensi yang berbeda itu, menyaksikan keduanya secara bersamaan. Sesuatu yang sampai hari ini masih tak bisa saya pahami. Tak lama Olip kembali dari toilet. Kami berdua pun berpamitan pulang. Saya dan Olip berjalan kaki menuju kos-kosan yang tak jauh dari stasiun. Olip tak banyak bicara. Mukanya masih pucat. Tangannya dingin, bahkan saat saya coba bercandai ia enggan tertawa. Tak sampai 3 menit berjalan, kami pun sudah tiba di depan kos-kosan. Saat hendak membuka pagar, handphone saya berbunyi. Saya pun mengangkatnya tanpa melihat layar. Namun belum sempat saya menjawab halo, saya keburu dikejutkan dengan suara bernada tinggi. "Gila ya lo, gua ditinggal sendirian di stasiun. Jemput gua. Gua di sini sendirian, gak ada siapa-siapa sama sekali. Dasar anjing lu, jemput gua, cepetan. Gua takut banget." Bentar, ini Olip. Saya langsung menoleh ke belakang dan benar, di sana tidak ada Oliver. Cuman ada saya dan kebingungan yang saya bawa sampai hari ini. Oke sahabat Jelang Malam, ini cerita terakhir sungguh luar biasa ya kalau menurut saya pribadi ya. Tapi nggak tahu menurut teman-teman gimana. Jadi ini kisah Oliver dengan temennya. Ya temennya dengan Oliver ya. Ketika pulang ke kos-kosannya menggunakan kereta ya ke daerah Pondok Cina. Akan tetapi di perjalanan itu mereka mengalami sesuatu yang di luar nurul ya. Dan akhirnya pada saat pulang ternyata si Olip nelpon bahwa si Olip itu ditinggalkan di stasiun sama temennya. Nah pas si temennya itu ngeliat ke belakang ternyata tidak ada siapa-siapa dan memang hal itu sampai sekarang pun membuat dirinya heran. Aduh, ending yang sangat mengherankan ya teman-teman. Baik sekali lagi terima kasih buat para sahabat Jelang Malam. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas ya atau intuisi yang kurang baik ya. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya supaya video-video terbaru dari channel Jelang Malam ini terupdate di channel kalian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.